Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Sri Suryanti. Tema kali ini adalah tentang referensi link digital tools. Tentunya dibutuhkan kan dalam pembelajaran, terutama di kelas yang saat ini sedang belajar PJJ. Apa aja sih referensi linknya? Sebelum ke link, kita bahas dulu kenapa sih mesti melek digital tools? Untuk apa ya? Tentunya untuk mendorong guru dan siswa mengajar dan belajar secara adaptif, reflektif, inovatif, dan kreatif. Nah, di sini kita bisa lihat begitu banyak digital tools for classroom ya. Ada Prezi.com di sini untuk digital software for creating interactive presentation. Jadi di sini bila mana ingin memberikan tampilan yang begitu interaktif presentasinya bisa menggunakan Prezi. Kemudian ada Animoto. Animoto itu dia untuk mengkreasikan video animasi dengan mudah ya. Kemudian berikutnya adalah Pixton dengan link berikut. Untuk membuat komik dan storyboard, ada Boomwriter untuk membuat digital tool apabila ingin menuliskan tulisan kita secara kolaboratif. Kemudian ada Scratch-Made Edu ya, untuk membuat story atau game atau animasi. Nah, ada lagi Haiku Deck. Haiku Deck di sini untuk membuat hampir sama ya dengan Animoto tadi, dengan Prezi, yaitu untuk membuat presentasi. Nah, yang lainnya Explain Everything itu Interaction Virtual Environment, Digital Tools Allow Student to Teachers Collaborate. Jadi di sini bisa berkolaborasi antara guru dan siswa melalui whiteboard ya, whiteboard interaktif. Di sini jadi bisa bekerja sama secara kelompok beraktivitas bareng ya di digital whiteboard tersebut. Kemudian ada Edu Creation, di sini interaktif whiteboard hampir sama ya dengan Explain Everything ya. Nah, link yang lainnya adalah ada Edu Blogster, ada Flipsnack, Padlet, kemudian VoiceThread, Story Jumper, Storybird, Quizlet ya. Sokratif. Nah, ini semuanya bisa diklik di link yang sudah disajikan. Nah, yang lainnya, wah ini masih banyak. Ini yang baru didata ya, baru 20-an lebih. Bisa nanti di searching lagi untuk pendalaman materi, bisa satu-satu didalami ya. Oke, yang berikutnya Edmodo. Edmodo di sini adalah untuk digital classroom. Kemudian Schoology. Schoology juga hampir sama ya. Dia manajemen sistem ya, LMS yang digunakan untuk membuat atau distribute material, give assessment. Jadi mirip dengan Edmodo ya, classroom environment. Kemudian ada Piktochart. Piktochart di sini berupa infografik ya, presentasi. Jadi mirip dengan Canva di sini, pembuatan poster, visual materials. Dan Visme. Visme di sini hampir sama dengan Edmodo, digital tools for classroom ya. Kemudian learning app. Nah, untuk learning app di sini bisa untuk kalau Bapak Ibu ingin membuat interaktif modules. Kemudian Classroom, Google Classroom, ini yang paling digandrungi ya. Semuanya menggiring ke sini dan Canva. Canva juga sama karena dengan adanya Canva Education, kita begitu banyak diberikan varian-varian ingin membuat grafik atau layout yang sangat cantik ya. Nah, bila mana dikelompokkan menjadi seperti ini. Jadi kalau misalnya ingin mendalami lagi tentang interactive and amazing presentation, bisa ke Prezi atau menggunakan Haiku Deck atau menggunakan Canva ya. Jadi ketiga hal ini bisa salah satu yang lebih nyaman kita berada di mana menggunakannya itu bisa dipilih ya. Berikutnya adalah digital classroom. Untuk digital classroom bisa kita memilih Schoology, Edmodo, Visme atau Google Classroom ya. Jadi untuk penggunaan kelas digital yang ingin kita sajikan kepada anak didik kita bisa memilih
yang Bapak Ibu lebih nyaman di mana, dan bisa dieksplor sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Dan untuk visual content di sini tentang Padlet atau Blogster ya. Jadi bisa digunakan dua ini atau salah satu di antaranya, yaitu Padlet atau Blogster. Dia menampilkan foto-foto ataupun video yang berupa dinding ya. Jadi kayak visual wall dalam bentuk terpajang seperti mading seperti itu. Nah, untuk yang model digital flipbook ini semacam buku digital yang memang bisa berkolaborasi ya dengan siswa atau dengan guru, bagaimana kita menuliskan atau menjadi author ya. Di sini ada Flipsnack, Story Jumper, Storybird, dan Boom Writer. Bisa dicoba salah satunya ya. Kalau misalnya bisa semuanya itu luar biasa. Dan untuk animated video di sini berupa grafik dan animasi, biasanya kita membuat semacam emoji ya. Jadi bentuk-bentuk karakter yang terbuat dari kartun. Benar-benar di sini mengolah karakteristik tokoh yang ingin kita tampilkan seperti apa, bisa kita buat sendiri ya. Dan di sini ada Animoto, Pixton, Powtoon, dan Scratch ya. Linknya tadi sudah disampaikan, bisa digali, di searching lagi ya. Bapak Ibu bisa belajar lagi dengan link yang sudah ada ditampilkan sebelumnya. Dan untuk digital whiteboard di sini ada Explain Everything, Video Scribe, O-board. Nah ini luar biasa, bisa dibuat dengan tulisan seperti kita menulis. Jadi animated atau digital whiteboard ini modelnya semacam kayak kita menulis di papan tulis ya, tetapi berversi digital. Dan untuk berbentuk quiz ya, kita namakan interactive quiz di sini, yaitu Quizlet, ada learning app, ada Educandy ya. Nah, semuanya begitu varian dan sangat menarik disajikan untuk leading in ataupun closing pembelajaran. Jadi untuk model learning app Educandy Quizlet ini bisa Bapak Ibu gunakan pada saat ingin membuka pelajaran di awal sebagai leading in atau ice breaking, dan juga bisa digunakan di akhir pembelajaran, closing pembelajaran pada saat ingin memberikan feedback kepada anak-anak sejauh mana memahami pembelajaran yang telah disajikan. Variasi gamenya itu sangat banyak di sini ya, ada model match, ada model dipasang-pasangkan antara teks dengan gambar, kemudian ada yang berupa crossword ya. Luar biasa di sini variasinya, membuat siswa akan lebih tertantang ya dengan menggunakan aplikasi ini. Dan yang berikutnya adalah interactive quiz ya. Untuk interactive quiz di sini Kahoot dan Quizizz. Kenapa disarankan menggunakan ini? Karena memang dua quiz ini analisis hasilnya itu detail dibanding yang sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menganalisis secara detail hasilnya, itu bisa menggunakan Kahoot dan Quizizz. Kahoot dan Quizizz hampir sama, pada saat login itu menggunakan email terlebih dahulu ya, menggunakan email, dan kemudian nanti bisa create sendiri ataupun searching yang sudah ada di sana bisa kita edit seperti itu, nanti buat kelasnya sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Dan itu saja dari kami, inspirasi karya dan cipta dari Edu Kreasi Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ditunggu feedbacknya dengan santun dan membangun. Salam semangat.